Mantan Perdana Menteri Israel, Yehuda Barak, mengkritisi perang dengan Hizbullah. Barak menyoroti risiko perang regional yang lebih luas jika pendudukan melibatkan Hizbullah. Ia menyebut ini sebagai kesalahan strategis yang dapat berakibat fatal dan menyakitkan. Dia juga menekankan pentingnya pencegahan perang di utara dengan alasan bahwa konflik apapun di sana kemungkinan tidak akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai melalui kesepakatan yang dinegosiasikan. Sementara Israel juga harus bersiap menghadapi kemungkinan perang habis-habisan dengan Hizbullah, tapi Israel harus terlebih dulu menuntaskan pertukaran tahanan dan fokus pada pencegahan eskalasi lebih lanjut. Menurut Barak, menenangkan situasi di Gaza melalui kesepakatan tahanan dapat berujung pada deeskalasi di wilayah utara juga, meskipun kesepakatan itu hanya sementara. Mantan Perdana Menteri Israel ini juga menilai pendudukan Israel sedang berjuang tanpa rencana yang jelas untuk masa depan. Dalam wawancara dengan Israel Hayom pada hari Minggu, Barak mengatakan Israel tidak menang pada 7 Oktober 2023 lalu. Dia juga memperingatkan bahwa pendudukan Israel lebih dekat dengan kekalahan daripada mencapai kemenangan penuh. Situasi tersebut dapat meningkat menjadi perang skala penuh. Dan Barak juga menekankan pentingnya bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara moderat lainnya untuk mencegah hasil seperti itu. Serangan Israel di Suriah Tengah menewaskan sedikitnya 7 orang pada Minggu malam 8 September. Sementara itu 19 lainnya mengalami luka-luka. Daerah Masyaf sebelah barat Hama diduga digunakan sebagai pangkalan bagi pasukan dan milisi pro-Iran. Wilayah tersebut juga telah berulang kali menjadi sasaran serangan dalam beberapa tahun terakhir yang secara luas dikaitkan dengan Israel. Tempat ini berisi pusat studi dan penelitian ilmiah yang dikenal sebagai CERS atau SRRC yang menurut Israel digunakan oleh pasukan Iran untuk memproduksi rudal permukaan ke permukaan presisi. Sementara itu, Observatory for Human Rights mengatakan 3 warga sipil tewas termasuk pria dan putranya yang masih berada di dalam mobil. 13 ledakan dahsyat terdengar di zona yang menampung penelitian ilmiah di Masyaf tersebut. Sejak dimulainya Perang Saudara di Suriah pada 2011, Israel telah melancarkan ratusan serangan di sana, khususnya yang menargetkan kelompok pro-Iran. Namun serangan udara Israel di Suriah telah meningkat sejak serangan Hamas 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang di Gaza. Otoritas Israel jarang mengomentari serangan individu di Suriah, tetapi mereka telah berulang kali mengatakan tidak akan membiarkan Iran untuk memperluas kehadirannya di sana. Pada akhir Agustus, 3 pejuang pro-Iran tewas di wilayah Homs yang dikaitkan dengan serangan Israel. Beberapa hari setelahnya, Israel mengklaim telah menewaskan sejumlah pejuang yang berkaitan dengan sekutu Hamas Jihad Islam dalam serangan di Suriah dekat perbatasan Lebanon. الله أكبر. مرة
Pemirsa, demo terbesar di Israel menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui kesepakatan pembebasan sandera di Gaza. Diperkirakan sebanyak 750.000 warga Israel turun ke jalan dan berdemo pada Minggu 8 September kemarin. The Times of Israel melaporkan pembicara aksi unjuk rasa memimpin teriakan Netanyahu pembunuh yang disambut gemuruh demonstran lainnya. Mereka menuduh Netanyahu bersikeras mempertahankan posisi militer Israel di koridor Philadelphia untuk menggagalkan kesepakatan pembebasan sandera. Jumlah demonstran yang memecahkan rekor ini muncul seminggu setelah IDF menemukan jasad 6 tawanan dari sebuah terowongan di Gaza Selatan. Anggota keluarga tawanan Israel dan kelompok masyarakat pun menyalahkan Netanyahu dan pemerintahannya karena gagal mencapai kesepakatan gencatan sandera yang akan menjamin pembebasan mereka. Sementara itu, Anadolu Ajansi mencatat aksi unjuk rasa itu merupakan salah satu yang terbesar yang pernah ada sejak 7 Oktober 2023. Penyelenggara mengatakan 500.000 orang menghadiri unjuk rasa di Tel Aviv dan 250 lainnya bergabung dalam unjuk rasa yang digelar di kota-kota lain negara tersebut. Sebagian besar demonstran mengatakan mereka akan terus berunjuk rasa sampai pemerintah mendengar tuntutan mereka dan mengubah kebijakannya. Lebih dari 100 tawanan masih berada di Gaza, tetapi sekitar sepertiga dari mereka diyakini telah tewas. Sebanyak 105 tawanan pun dibebaskan oleh Hamas sebagai ganti 240 tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata pada bulan November lalu. Bulan. Demikian informasi yang kami himpun dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.